Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kran Indonesia. Nah, semuanya buat teman-teman yang sudah bergabung di sini sebelum kita mulai pada acara pada siang hari ini, aku mau ajak teman-teman dulu nih untuk follow sosial media kita. Kita ada di Kran Indonesia dan juga kita ada di Facebook yaitu Kran Indonesia. Oke, dan buat teman-teman semua, nanti juga di akhir acara pastinya kita ada pembagian kode OTP bagi yang ingin mendapatkan e-sertifikat. Jadi dipastikan ya untuk teman-teman semua ini nanti mengikuti dari awal hingga akhir acara. Jadi teman-teman bisa menyerap ilmu yang sangat berguna ya pada siang hari ini dan pastinya nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Dan juga buat teman-teman semua bagi yang ingin bertanya, boleh banget nanti langsung aja bertanya di chat box. Nanti akan dibahas bersama di saat sesi panel discussion berlangsung. Oke, kalau begitu langsung saja akan kita mulai untuk webinar siang hari ini. Nah, boleh banget nih dari teman-teman atau dari tim juga ya bantu mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum bergabung disuruh join cepetan ya. Nanti keburu mereka ketinggalan nih informasi-informasi yang berguna banget ya pada siang hari ini. Sayang sekali nih kalau misalnya kita kelewatan satu poin aja gitu ya. Oke deh, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Techminar by Kran. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kran Indonesia. Nah, jadi Kran Indonesia ini kita adalah event management platform baik untuk event offline ataupun event online. Dan di Techminar ini kita adalah webinar yang kita dedikasikan ya untuk membahas perkembangan ide terbaru mengenai pelatihan karir dan juga self development. Jadi teman-teman selalu menyaksikan Techminar ya, kan ini pastinya berguna banget untuk teman-teman terkhususnya yang mungkin sedang ingin memulai karir baru atau teman-teman yang baru lulus sekolah ataupun kuliah seperti itu ya. Dan juga pasti ini Techminar akan menjadi motivasi bagi semua masyarakat di Indonesia, terutama bagi penggiat teknologi. Oke deh, jadi teman-teman semua di sini Keren akan melaksanakan Techminar yang bertemakan tantangan fresh graduate memasuki dunia kerja di masa pandemi. Dan tentunya juga ya kita akan mengucapkan terima kasih untuk dukungan media partner. Kami mau mengucapkan terima kasih yaitu dari eventnya mahasiswa, Klik Solo, Ruang Seminar Teknik, Bookworld Publisher, Intisari, dan juga Dista FM yang telah mensupport acara kami pada hari ini. Oke, seperti yang tadi sempat saya bilang ya, kita tema hari ini yaitu tantangan fresh graduate memasuki dunia kerja di masa pandemi. Dan di sini tantangan ini dapat kerja di tengah masa pandemi menjadi persoalan tersendiri ya. Mungkin teman-teman ada yang sedang merasakan ya, terlebih lagi ini untuk para fresh graduate. Dan di situasi seperti ini yang pastinya memang tak mudah ya teman-teman. Jadi sini mengingat banyaknya pekerja dan justru kehilangan pekerjaan dan juga mata pencaharian. Nah di sini sebagai fresh graduate lulusan pandemi, lulusan pandemi di sini kita semua nih harus dituntut harus lebih aktif dan juga kreatif dalam menemukan peluang pekerjaan yang tersedia. Nah, nanti di sini kita akan di-share nih oleh narasumber-narasumber yang keren-keren banget yang nanti akan memberikan insight yang sangat berguna. Maka dari itu, saya izin untuk memperkenalkan narasumber kita. Oke, saya izin untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama itu ada Kak Kevin Deandra, SH, CDMP, VP of Strategic and Development Serangkai Group. Oke, saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Kak Kevin ini dia sudah berpengalaman di dalam bidang sosial media dan juga sudah Certified Digital Marketing Practitioner, SP Digital Brand Strategic and Development, dan juga beliau ini mempunyai pengalaman ya bekerja di di industri media kreatif dan juga mempunyai skill mengenai social media planner, strategi digital promotion dan juga key opinion leader relationship. Oke, jadi beliau ini juga memiliki pengalaman pekerjaan itu sebelumnya di
sebagai konsultan di Multicom dan juga menjadi founder di Paste.co dan juga menjadi regional director di ID Next Leader Sumsel dan sekarang nih beliau yang menjadi Vice President Strategic Development di Serangkai Group. Wah, keren sekali nih ya. Dan juga beliau memiliki aktivitas seperti biasa membuka kelas public speaking, consulting, digital strategi, media agensi, kreatif konten, negosiasi, dan juga business plan. Ini banyak banget nanti yang beliau bisa bahas dalam topik-topiknya, dan juga pastinya beliau mempunyai klien yang keren-keren banget ya. Di sini ada mulai dari government sampai komunitas kayak gitu. Nah, nanti kita akan berkenalan secara langsung dengan Kak Kevin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo. Halo, selamat siang Kak Kevin. Apa kabarnya? Halo, selamat siang. Kabar baik. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih ya untuk Kak Kevin karena sudah menyediakan waktunya untuk memberikan insight untuk kita semua. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ya untuk mendengarkan presentasi dari Kak Kevin. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Teman-teman, sebelumnya greetings dari Palembang, Sumatera Selatan, Kota Pempek, Palembang. Jadi saya memang domisilinya itu di Palembang. Jadi teman-teman kalau tahu Palembang pasti tahu Ampera dan Pempek gitu ya. Oke, long short story. Sebelumnya terima kasih tadi perkenalannya yang sangat lengkap, sebenarnya sudah sangat detail juga. Hari ini saya sangat excited untuk membawakan tema ini karena memang saya sudah lama sekali tidak berbicara terkait dengan fresh graduate, kemudian tidak berbicara mengenai peluang kerja, skill, dan lain-lain. Nah, hari ini sebenarnya judul yang saya ambil ini merupakan judul yang mungkin sekitar 8 tahun lalu menjadi pertanyaan di otak saya pribadi juga, apakah ijazah ini cukup? Apakah dengan bangku kuliah saja itu cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang kita impikan ataupun yang kita inginkan. Nah, dari judul ini sebenarnya sudah tergambar bahwa di zaman yang serba milenial dan di digital ini bahwa ijazah itu sebenarnya tidak cukup. Dalam artian pasti akan timbul pertanyaan, Kak, berarti kita nggak perlu kuliah ya? Dalam artian kita nggak perlu menempuh yang namanya sekolah tinggi gitu. Bukan seperti itu juga, dalam artian ijazah ini bukan the only important things yang harus kita lalui ataupun yang harus kita punya gitu. Di sisi lain banyak sekali side yang harus kita punyai agar dapat berkompetisi dengan teman-teman lainnya, bahkan yang di luar dari misalkan di luar jurusan kita itu sendiri. Mungkin teman-teman panitia bisa next dulu. Oke. Nah, teman-teman di sini yang sudah bergabung juga terima kasih waktunya. Di paparan saya berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah di masa COVID ataupun pandemik COVID-19 ini pasti banyak berubah. Mulai dari pola hidup, kemudian dari competition-nya, dari skill-nya pasti akan banyak berubah. Gitu. Pertanyaan berubah ini, apakah kita harus mengikuti perubahan tersebut? Apakah di sisi lain kita stuck ataupun tidak mengikuti perubahan-perubahan yang ada? Contoh saja, contoh kecilnya, challenge selama ini yang biasanya kita melakukan seminar, melakukan yang namanya transfer knowledge itu pasti face to face, akan lebih enak face to face. Di adanya zaman pandemik ini ataupun COVID-19 ini kita dituntut untuk serba digital, mulai dari sekolah, webinar, coaching, klinik ataupun lain-lain biasanya menggunakan platform-platform digital, termasuk salah satunya adalah Zoom ini, ya kan. Nah, challenge seperti ini ada beberapa orang yang memilih untuk tidak mengikuti zaman ataupun tidak mengikuti perubahan yang akhirnya sendiri itu menyulitkan dia untuk berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan itu, mulai dari ketidaksediaannya dari teknologi, kemudian kedua juga adalah ketidakmampuan mereka untuk bersaing di dunia teknologi. Misalkan nih, contoh dasarnya tidak punya device, tidak punya jaringan internet. Teman-teman mungkin yang hadir pada hari ini salah satu dari jutaan orang yang sangat beruntung, dalam artian teman-teman kita yang di daerah rural itu belum tentu mereka bisa menikmati platform seperti Zoom ini ataupun webinar seperti ini karena kasarnya seperti ini, boro-boro mereka ingin menikmati digitalisasi, mereka pun hanya untuk makan ataupun menikmati hidupnya saja sudah susah di situ. Nah, manfaatkan suatu
privilege ini buat teman-teman ke depannya menjadi berkembang lagi dan bisa bersaing juga ke depannya gitu. Nah, challenge yang seperti ini adalah yang akan saya bahas nanti di beberapa slide saya berikutnya. Terus ketiga ada competition. Nah, competition dan challenge ini suatu yang sama, berjalan bersamaan. Competition di sini saya sedikit spill bahwa teman-teman fresh graduate pasti merasa, wah saya ini lulusan kedokteran, berarti saya akan bersaing dengan teman-teman yang hanya di fakultas kedokteran saja. Nah, pola pikir seperti itu sebenarnya salah besar. Dalam artian, saya contoh kasus seperti saya mahasiswa dulu fakultas hukum, jurusan kekhususan hukum internasional. Pada saat saya bersaing, let's say pada saat itu saya ODP salah satu bank negara juga. Tentu saya bersaingnya bukan hanya dengan teman-teman dari fakultas hukum, banyak dari fakultas-fakultas lainnya. Nah, competition seperti ini yang harus sedikit menjadi perhatian bahwa ternyata lawan kita ataupun pesaing kita ini bukan hanya dari circle yang kita pelajari. Dalam artian mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa kita manfaatkan ke depannya apabila berbicara mengenai competition. Nah, competition seperti ini 3 tahun terakhir, bisa dikatakan 5 tahun terakhir juga tidak disadari bahwa teman-teman ini suatu competition yang biasanya cross jurusan itu sangat sangat signifikan. Dalam artian banyak kan nih kayak anak hukum ya biasanya dari universitas saya itu Sriwijaya kebanyakan tidak berkecimpung langsung di dunia hukum itu sendiri. Seperti saya berkecimpung di dunia digital dan kreatif. Ada juga let's say teman dekat saya berkecimpung di dunia kesehatan yang tidak melulu mengenai hukum. Nah, challenge seperti ini, competition seperti ini yang akan kita bahas ke depannya bahwa banyak sekali sudut-sudut pandang yang harus diketahui dan dijadikan sedikit attention ke depannya pada saat teman-teman mencari kerja ataupun mempersiapkan pada saat sebelum bekerja. Nah, yang terakhir sangat penting, skill. Skill ini kalau kita bahas secara garis besar, secara kacamata, secara luas itu sangat-sangat luas. Skill yang linear ataupun non linear gitu banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah saya harus menguasai seluruh skill tersebut secara bersamaan? Apakah saya harus menguasai satu keilmuan saja? Nah, ini akan menjadi tanda tanya yang akan kita bahas bersama. Tentu akan kita bahas lebih panjang pada saat di panel discussion. Next. Oke, di beberapa 2 page saya berikut ini ada cuman berupa data saja yang saya ambil dari pusat statistik bahwa keadaan ketenaga kerjaan Indonesia itu pada saat selama pandemik tentu baik dari segi pencari kerja ataupun pemberi kerja dalam hal ini misalkan perusahaan ataupun government mengurangi dalam artian kemampuan mereka untuk membayar, kemampuan mereka untuk memutarkan bisnis mereka tentu sangat rendah. Dalam artian seperti ini, biasanya mereka mendapatkan value per bulan itu 3 digit pada saat pandemik karena kemampuan beli masyarakat yang kurang itu akan pasti turun. Nah, menurunnya angka ini tentu akan sangat berdampak dengan tenaga kerjanya. Seperti akan ada PHK, kemudian ada misalkan pengurangan jumlah karyawan dan lain-lainnya. Nah, perubahan seperti ini tentu sangat mempengaruhi GDP dari Indonesia itu sendiri. Oke, yang di sebelah kanan itu misal teman-teman bisa lihat perubahan pendapatan yang biasanya selama ini teman-teman bisa side job sampai 3 job, sampai 4 job. Pada saat adanya pandemi ini bukan hanya pada saat dari segi pengusahanya saja mengurangi intensitas pekerjaan ataupun intensitas tenaga kerjanya, tapi di sisi lain ruang lingkup space teman-teman untuk bergerak tentu pada saat pandemi kemarin sangat berkurang. Dalam artian kita harus melakukan social distancing ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini akan sangat berdampak ke teman-teman yang mencari kerja ataupun yang sedang bekerja di dunia yang tidak bisa dilakukan secara digital gitu loh. Misalnya teman-teman di pabrik ataupun hal-hal lainnya. Next, satu lagi akan ada satu data yang saya ambil dari pusat statistik itu tingkat pengangguran terbuka. Jadi kalau menurut jenis kelamin di situ teman-teman banyak sekali pengangguran ya, TPT turunnya itu 0,81% dibanding Agustus 2020. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak melulu tenaga kerja yang dibutuhkan adalah laki-laki, ataupun sebaliknya. Tidak melulu tenaga kerja, kebanyakan ya kalau kesehatan itu kan perempuan, dibutuhkan perempuan. Nah, pada saat pandemik ini membuktikan bahwa gender is not about work ataupun tidak terlalu affected ke dunia kerja gitu loh. Karena pada saat pandemik ini siapapun yang bisa bersaing, siapapun yang bisa menunjukkan performanya baik, itu akan pasti selalu dipakai oleh perusahaannya ataupun company yang pada saat itu dia sedang bekerja gitu. Nah, jadi jangan pernah ada kata-kata, Kak, tapi saya cewek nih Kak, pada saat saya bekerja di dunia misalkan
factory ataupun dunia pergudangan atau hal-hal seperti itu, kayaknya saya kurang deh gitu kan. Nah, mental blocking seperti itu yang sangat sering terjadi di anak-anak Aduh, muda Indonesia. tante. Gitu loh. Nah, maka dari itu, hal-hal mental blocking seperti ini dari data yang sebelah ada ini Halo Kak Kevin, silakan boleh di-unmute lagi Kak. Kak Kevin? Oke, udah bisa ya? Iya Kak, udah. Oke, thank you. Oke, tadi sedikit terputus sedikit bahwa once again saya ulang lagi bahwa gender itu sebenarnya tidak menjadi blocking teman-teman pada saat mencari kerja, terutama untuk teman-teman fresh graduate itu. As long as itu possible untuk dilakukan ataupun as long as teman-teman merasa bisa melakukan hal tersebut dengan skill pada saat di kuliah ataupun di skill pada saat di luar perkuliahan. Come on, pada saat di awal itu ambil aja dulu as a experience. Next. Oke. Nah, ini dunia kerja sebenarnya teman-teman. Saya pada dasarnya sangat senang pada saat membuat presentasi itu adalah hal-hal yang sering dipertanyakan, hal-hal yang sering dijadikan debatable pada saat kita membahas suatu isu. Nah, pada saat berbicara mengenai dunia kerja akan ada dua yang paling sering menjadi pembicaraan. Pertama, mau cepat-cepat kerja biar nanti biar bisa punya penghasilan sendiri, pasti satu. Kedua, kerja impian atau kerja nyaman. Saya bahas yang pertama dulu. Pasti teman-teman pada saat menuju kelulusan ataupun semester akhir pasti berpikir, wah sebentar lagi saya bakal dapat penghasilan nih. Wah sebentar lagi saya bisa kasih orang tua saya profit ataupun value gitu dari segi orientasi uang gitu. Nah, tapi di sisi lain banyak sekali teman-teman faktor yang harus kita pertimbangkan pada saat teman-teman memikirkan itu ataupun jangan sampai tergesa-gesa. Karena pada saat teman-teman tergesa-gesa mencari pekerjaan, tergesa-gesa mencari yang namanya lowongan kerja, itu ada beberapa pertimbangan yang sangat penting. Pertama, itu environment. Ini salah satu yang selalu saya bold pada saat saya presentasi terkait dunia kerja. Apakah environment itu mempengaruhi pada saat bekerja? Tentu. Kenapa? Pada saat environment itu tidak cocok dengan kepribadian kita, ataupun kita bukan pribadi yang bisa mencocokkan diri dengan lingkungan pekerjaan tersebut, let's say itu tidak akan berlangsung lama. Dalam artian karirnya itu akan paling lama let's say 3 tahun karena environment-nya tidak cocok dengan kepribadian kita ataupun kita bukan let's say social butterfly yang bisa mengikuti setiap perubahan. Terus kedua adalah bonafide. Teman-teman di sini pasti pada saat mencari pekerjaan terlintas dalam benaknya, wah kalau BUMN bonafide nih, wah kalau startup saya harus lihat dulu nih startupnya apakah bonafide atau tidak. Gitu. Nah, segi bonafide ini sebenarnya setiap orang standarnya berbeda-beda. Kalau saya pribadi ditanya mengenai bonafide, perusahaan itu seperti apa, saya lebih berbicara mengenai visi ataupun misi dari perusahaan tersebut, tanpa memandang sudah berapa lama perusahaan ini. Karena kenapa? Pada saat kita berbicara berapa lama perusahaan tersebut, ataupun berapa banyak pekerja yang dia pekerjakan, itu belum tentu menjamin bonafide dari suatu perusahaan tersebut. Tapi memang kalau dari segi kulit-kulitnya, kita melihat, wah ini BUMN nih, pekerjaannya banyak, terus udah puluhan tahun berdiri gitu. Pasti di kulitnya, itu kita akan melihat itu bonafide. Tapi kalau saya pribadi melihat dari visionnya, apa sih vision dari perusahaan ini? Apakah hanya sekedar money oriented? Apakah ada social responsibility juga yang mereka jaga untuk menjadi salah satu alasan mereka dicantumkan sebagai salah satu perusahaan bonafide. Nah, ini mungkin gambaran sedikitnya terkait dengan bonafisial dari sebuah company. Kemudian ada length, ada BOS juga. Nah, BOS ini salah satu saya ada cerita unik juga teman-teman terkait BOS ini. Dunia kerja itu kalau dilihat-lihat sebenarnya cocok-cocokan ataupun suka tidak suka gitu. Apalagi kita bekerja dengan orang. Dulu sempat saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, technology company juga. Memang tipikal bosnya itu sepertinya kurang comfort ataupun fit dengan cara saya yang terlalu vokal.
dengan cara saya yang terlalu belak-belakan dengan idea saya gitu. Maka dari itu mungkin long short story, pada saat saya bekerja di situ banyak sekali idea blocking yang dilakukan oleh beliau yang pada akhirnya membuat saya kayak, wah ini gimana ya kira-kira kalau saya pada saat kasih ide tapi terlalu di blocking. Pasti untuk teman-teman nih, terutama yang fresh graduate, itu pasti apa ya, berapi-api, semangatnya masih 45 gitu loh. Ngasih pendapat itu pasti ngasih pendapat. Rata-rata seperti itu tuh kalau fresh graduate tuh pasti fresh blood banget memberikan suatu ide ataupun gagasan gitu. Nah, terkadang hal-hal seperti ini bisa jadi hal baik, bisa juga hal yang akan menjadi bumerang seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa tipikal bos saya ini lebih suka yang silent killer, bukan yang vocal employee gitu. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan buat teman-teman ke depannya, pintar-pintar melihat condition dan situation dari environment, beneficial, length, ataupun keadaan bos teman-teman sendiri. Kedua, itu kerja impian atau kerja nyaman. Nah, ini menarik. Once kita membahas mengenai kerja impian ataupun kerja nyaman, dulu to be honest, saya bermimpi menjadi diplomat ataupun nanti ke depan menjadi duta besar. Itu kerja impian saya. Once pada saat saya berproses, banyak sekali tantangan ataupun mungkin memang belum takdirnya juga ke sana pada saat saya ingin menjadi diplomat. Tapi saya melihat pada saat dua pilihan ini dihadapkan di depan saya, ternyata saya lebih memilih kepada kerja nyaman. Ada beberapa teman saya yang stay ke kerja impian. Dia pokoknya berusaha terus nih, sampai benar-benar kerjaan impian yang dia benar-benar impiankan itu dia dapatkan gitu. Nah, kalau saya pribadi memang lebih kepada nyaman aja dulu nih kerjanya gitu. Lingkungannya nyaman, bosnya enak untuk berdiskusi, visioner gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih di dunia digital dan kreatif. Karena memang dunia digital dan kreatif itu tidak berhenti dalam hanya event 1 detik saja, tidak berhenti. Dalam 1 detik pun bisa berubah. Nah, dunia yang tidak statis seperti itu saya sangat sukai. Dan tidak berhenti untuk memberikan pemikiran, hal-hal baru, inovatif, itu pasti berada di kreatif industri. Nah, itu saya melihat sangat cocok dengan diri saya. Nah, jadi saya berpikir, wah, pada dasarnya saya lebih memilih untuk kerja nyaman di sini. Nah, teman-teman juga ini salah satu tips juga yang bisa saya kasih, bahwa kerja nyaman di sini adalah pintar-pintar melihat value diri sendiri. Apakah value saya ini cocok di sana? Apakah value saya ini tidak cocok di sana? Nah, itu tidak bisa kita pertimbangkan dalam waktu 1-2 hari. Harus ada ibaratnya step by step, time by time yang harus kita tempuh untuk menilai hal tersebut. Next. Oke, berbicara mengenai dunia kerja pasti akan ada challenge, pasti akan ada obstacle dan problem atau so on dan hal-hal lainnya gitu. Sebenarnya saya ini rangkum jadi cuma beberapa poin yang sangat sering terjadi gitu loh. Saya sudah singgung di awal tadi bahwa non-science competitor. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa pada saat teman-teman apply kerja itu terkadang, apalagi perusahaan yang general, apalagi kita melamar ke posisi yang tidak terlalu spesifik, itu pasti akan ada multisektor ataupun multi jurusan yang akan berkecimpung dalam satu kompetisi itu sendiri. Nah, hal ini tentu akan berdampak kepada kita yang hanya menguasai satu keilmuan saja. Seperti saya kemarin menguasai legal drafting, legal standing, ataupun hal-hal lainnya terkait dengan dunia hukum. Tapi saya melihat pada saat, let's say 2 tahun terakhir sebelum saya tamat, saya melihat ini saya kayaknya tidak cukup gitu. Dan saya memiliki ketertarikan di dunia public speaking, kemudian di dunia negotiation gitu. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengambil 2 short course, mengambil seminar-seminar, kemudian mencoba untuk mengambil opportunity internship, agar pada saat saya sudah lulus nanti, saya sudah setidak-tidaknya mengantongi dunia hukum, komunikasi yang cukup, kemudian juga yang terakhir terkait dengan negotiation gitu. Nah, jadi challenge di sini harus menjadi salah satu yang dilihat juga sama teman-teman, bahwa ini bukan hal sepele, karena di dunia digital ini, apalagi 2022 ini, sampai nanti 2045 Indonesia emas, pasti akan banyak sekali jurusan-jurusan baru yang ibaratnya muncul terutama di Indonesia. Nah, itu merupakan momok juga nih buat teman-teman, bukan saya menakut-nakuti, tapi setidaknya teman-teman aware, menjadi alasan teman-teman untuk belajar lagi hal baru. Poin kedua, challenge-nya adalah ijazah will make me outstanding or not. Nah, ini sedikit lucu.
kalau saya berbicara mengenai ijazah, transkrip, ataupun berbicara mengenai alma mater, dulu saya sempat internship di salah satu kementerian di Jakarta juga gitu, bahwa dulu senior-senior saya sempat bilang bahwa, "Dek, kalau pakai alma mater, kita tuh dikira kayak alma mater UI gitu." Nah, jadi kalau alma mater UI, Unpad, itu kan pasti seksi ya, dalam artian orang tahu gitu, kalau lulusan situ tuh pasti capannya udah bagus gitu. Nah, di sisi lain bahwa apa kabar ke teman-teman yang di Sumatera ataupun pulau-pulau lainnya, bahkan di Jawa juga yang belum mempunyai reputasi yang seperti itu. Nah, maka dari itu ijazah di sini merupakan salah satu challenge buat teman-teman, karena saya melihat kayak LPDP, kemudian saya melihat rekrutmen BUMN itu dia memiliki slot khusus buat teman-teman yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, jadi pada saat berbicara mengenai ini dan kita relate-kan dengan judul yang saya bawa hari ini adalah ijazah, salah satu poin penting juga, terutama terkait dengan number of dari ijazah kalian juga gitu. Nah, kalau bisa diusahakan ataupun masih bisa diperbaiki terkait dengan angka dan number, teman-teman setidaknya bisa secure satu slot pada saat bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Biasanya kalau yang cum laude itu akan lebih sedikit gitu ya slotnya gitu, dan kita bisa bersaing di 2 slot secara bersamaan, biasanya seperti itu. Maka dari itu opportunity space yang bisa kita lakukan pada saat apply kerja, terutama fresh graduate, ini akan lebih besar apabila teman-teman melakukan yang namanya sampai dengan IPK 3,5 ke atas dan lain-lain. Ketiga itu information. Ini relate juga sama pada saat saya internship di salah satu kementerian. Kalau teman-teman di Jawa biasanya keterbukaan informasi, kecepatan mendapatkan informasi akan lebih cepat. Itu tidak berlaku sama di teman-teman di Sumatera, terutama bahwa kami harus mencari dahulu informasi-informasi misalkan terkait internship, keterbukaan beasiswa, dan lain-lain gitu. Nah, information ini berasalnya bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari networking kita sendiri. Jadi, as long as teman-teman bisa membuka networking dengan gabung di organisasi, ataupun dari circle keluarga, dari keluarga ke keluarga gitu. Ini sangat penting karena biasanya, terutama saya pribadi, saya sampai detik ini sudah hampir 5-6 company yang saya jalani, itu semuanya saya tidak melalui ibaratnya apa ya, apply kerja yang langsung benar-benar apply kerja gitu lah. Dalam artian saya dapat informasinya itu dari network. Misalkan gini, saya ketemu orang, ini lagi butuh consulting nih, bla 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 gitu. Nah, biasanya saya seperti itu ketemunya. Nah, opportunity yang saya bilang seperti di poin kedua tadi, ini bisa dimanfaatkan juga dan bisa sangat-sangat menjadi potensial karir utama teman-teman kalau teman-teman punya kemauan, willing and able untuk belajar membuka networking itu sendiri. Keempat, itu salary. Ini sedikit apa ya, seksi juga kalau membahas mengenai poin ini, bahwa biasanya kalau fresh graduate, dulu ada informasi yang sedang viral, alma mater kuning, biasanya kalau fresh graduate minimal angkanya segini gitu kan ya. Nah, ini terhubung juga sama poin saya yang nomor 4, bahwa salary ini sebenarnya teman-teman salah satu yang harus dihindarkan dari pola pikir fresh graduate. Kalau misalkan tahapan-tahapan dunia kerja dari junior entry level sampai senior dan sampai director ataupun sampai VP seperti saya, salary ini untuk di awal sebenarnya jangan dijadikan poin reason teman-teman untuk bekerja. Dalam artinya gini, salary ini jangan pilih-pilih, pokoknya saya harus 2 digit nih, gitu loh. Saya harus 2 digit, kalau nggak 2 digit saya nggak mau kerja di sana. Nah, itu udah mental blocking. Karena kenapa? Nggak semua perusahaan menawarkan teman-teman untuk mendapatkan salary langsung 2 digit. Tapi pada saat misalkan teman-teman ditawarkan pada saat fresh graduate di angka 2 digit, why not? Dicoba. Tapi akan kebanyakan memang itu biasanya kalau fresh graduate di angka 1 digit. Nah, orientasi yang pada saat teman-teman lakukan pada saat menjadi fresh graduate itu jangan money oriented, tapi experience oriented. Sebanyak-banyaknya kalian bekerja, mendapatkan yang namanya pengalaman, itu akan lebih mahal, akan lebih worth it dibandingkan uang nantinya. Karena itu akan dikalikan berkali-kali lipat nantinya. Terakhir itu multitasking is a must. Jadi gini, kalau fresh graduate tuh biasanya kalian pemikiran, kalau saya di bagian legal as a fresh graduate, saya akan cuma disuruh buat perjanjian, revisi perjanjian.
Itu sebenarnya di kontraknya seperti itu, tapi pada saat dia realitinya, teman-teman akan disuruh A, B, C, D, E, dan lain-lain. Nah, kebanyakan fresh graduate menolak untuk melakukan itu karena dia merasa tidak melakukan perjanjian hitam di atas putih melakukan hal tersebut. Nah, ini yang harus dianulir dahulu, bahwa multitasking ini akan sangat berguna dalam artian teman-teman insight sekecil apapun dikasih pekerjaan itu pasti akan ada hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang bisa kita jadikan bekal nantinya ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. So, saran saya pada saat multitasking ini memang teman-teman kerjakan dengan fun, dengan ikhlas, karena nantinya itu akan jadi ilmu bekal ke depannya for the future of work of you. Next. Oke, mungkin kita nanti case kita akan bahas di panel saja. Next lagi. Oke, terakhir sebelum saya tutup presentasi saya pada siang hari ini, mungkin presentasinya akan sedikit singkat karena saya lebih suka nanti kita berbicara dua arah. Teman-teman bertanya ataupun kita diskusi. Recommendation saya untuk teman-teman fresh graduate pada saat di masa pandemik mencari pekerjaan ini lebih kepada cuman ada 5 poin. Networking, seperti saya bilang di awal tadi, sangat penting. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan kita untuk mendapatkan networking, mulai dari mengikuti organisasi, circle keluarga, ataupun circle teman yang positif. Kedua, stay alert. Nah, stay alert ini sebenarnya harus benar-benar menjadi fokus. Biasanya, ya namanya perusahaan-perusahaan yang bonafisial itu, dia ada jadwal-jadwal tertentu yang mereka membuka lowongan pekerjaan. Tapi biasanya juga posisi-posisi yang seksi ataupun salary yang cukup tinggi dan cukup menarik itu biasanya akan dadakan. Dadakan tuh dalam artian seperti ini. Biasanya let's say saya Pertamina gitu. Saya pernah tahu dari cerita teman saya, mereka tiba-tiba ada sekretaris direktur mereka resign dan mereka membutuhkan fresh blood, fresh graduate untuk menggantikan posisi itu. Which is kita harus benar-benar prepare dengan waktu yang cepat untuk apply di posisi itu. Maka dari itu recommendation saya teman-teman harus tetap siaga kapanpun dibutuhkan, mulai dari dokumennya, kapanpun itu teman-teman siap. Dan nantinya pun pada saat sudah bekerja, kemudian pindah ke perusahaan berikutnya setelah menjadi fresh graduate tadi, teman-teman bisa mengupdate, jangan lupa diupdate ya, ini sering kesalahan fresh graduate nih. Mereka nggak update experience baru apa sih mereka dapatkan, skill baru apa sih mereka bisa tawarkan ke company. Nah, itu harus diupdate. Dan akan lebih seksi lagi kalau teman-teman update-nya biasanya ke LinkedIn gitu. Nah, ke LinkedIn biasanya teman-teman HR akan lihat di situ juga. Ketiga, ada gain more skill pasti. Saya sudah singgung di awal tadi, gain more skill ini biasanya kayak saya, sarjana hukum, saya skill yang non-linearnya itu kreatif dan digital, baik dari spesifik social media gitu. Karena saya melihat kemarin potensial dari social media ini sangat luar biasa tinggi, maka dari itu saya memilih untuk mempelajari ini lebih dalam, lebih details lagi. Kebetulan pada saat itu 6 tahun lalu persaingan di kota saya terkait dengan digital marketing itu belum terlalu lebar, maka dari itu kondisi dan situasi ini saya sangat manfaatkan. Maka dari itu sekarang saya sudah bisa dikatakan di posisi yang cukup baik untuk memulai ini lebih tinggi lagi ke depannya gitu, karena saya sudah mulainya lebih awal gitu. Nah, maka dari itu pada saat recommendation nomor 3 ini, teman-teman coba lihat apa sih potensial skill yang akan sangat berguna nih ke depannya. Dan yang paling penting poin keduanya adalah saya menyukai nggak sih skill ini, saya fun nggak pada saat melakukannya gitu loh. Contoh funnya seperti ini, kalau saya lagi meeting di serangkai grup tuh, saking terlalu fun ya, saya sampai lupa kalau ini udah jam 12 malam. Pada saat diskusi itu saya lupa, wah ini udah tengah larut malam gitu. Nah, itu menandakan salah satunya contoh bahwa saya sangat menikmati pekerjaan saya sekarang gitu loh. Keempat, realistik, dan kelima ada active and positive. Nah, balik-balik lagi ini ke individual kita, bagaimana cara kita menanggapi ataupun respon melihat POV dari suatu hasil gitu. Biasanya nih kalau gagal nih di satu apply pekerjaan itu, teman-teman harus realistik dulu. Apakah ini saya oke apa enggak nih ya masuk ke sini gitu lah. Dengan realistik ini teman-teman bisa mempertimbangkan apa sih yang kurang dari diri saya yang pada akhirnya akan saya perbaiki. Nah, active and positive ini akan sangat terkait dengan realistik itu tadi. Mungkin itu dulu recommendation dari saya. Terakhir, next bawa lagi. Ada sedikit quotes dari saya. It's difficult, yes it is. Susah memang, betul itu semua susah, tapi bukan kamu saja yang susah, tapi
hampir seluruh masyarakat di dunia itu terdampak dengan COVID-19. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya kabar baik, saya melihat ada turun juga dari kasus COVID, tapi ada juga yang naik lagi gitu. Teman-teman sekarang jangan melihat ke kondisi secara garis besar, tapi lihat ke diri kalian bahwa kalian itu lebih dari apa yang kalian pikirkan. Sekarang kalau berpikir, Kak, saya nggak bisa deh kayaknya ngambil ini, belajar ini. Lihat lagi diri kamu, renungi gitu, bahwa kamu tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan. Mungkin itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya sangat membuka poin diskusi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Kevin. Tadi kita sudah dijelaskan banyak banget ya tips dan juga trik nih untuk para teman-teman yang fresh graduate tapi lulusan pandemi ya, bukan lulusan dokter ya, lulusan pandemi. Enggak bercanda teman-teman. Oke, nanti buat teman-teman jikalau masih ada pertanyaan mengenai pemaparan materinya Kak Kevin, boleh banget nanti langsung aja bertanya via chat box. Nanti akan kita bahas bersama dengan Kak Kevin. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Kevin untuk pemaparannya. Oke deh, kita akan lanjutkan lagi ke narasumber kita selanjutnya. Ini ada dari Kak Victoria Jerry selaku Ketua Bidang Pengembangan Talenta Gcraft Jatim. Oke, saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi beliau ini lulusan dari S1 Sastra Inggris Universitas Brawijaya pada tahun 2008 dan juga beliau ini memiliki pengalaman berorganisasi yaitu menjadi wakil sekretaris umum HIPMI Malang mulai dari tahun 2021 sampai 2024 dan juga menjadi ketua bidang pengembangan talenta Gcraft Jatim dari tahun 2021 sampai 2024 dan juga beliau memiliki pengalaman pekerjaan yang sangat menarik sekali ya. Ini beliau menjadi marketing direktur keramik Tanah Agung dari tahun 2018 sampai sekarang dan juga menjadi CEO Malang MMA dari tahun 2021 sampai sekarang dan juga menjadi kreatif direktur kreasi holding dari tahun 2019 sampai sekarang. Wah, keren sekali nih ya Kak Victoria. Nanti kita akan belajar banyak nih mengenai apa aja sih tantangan fresh graduate memasuki dunia kerja di masa pandemi. Oke, kalau begitu kita akan langsung aja. Halo Kak Victoria, sedang di jalan ya Kak? Sepertinya belum dijadiin co-host ya. Ini Kak Jerry nggak bisa ngomong nih, apa boleh dibantu di-unmute? Halo. Halo Kak Victoria. Selamat sore. Iya, aduh. Ya bisa dipanggil Jerry. Oke, Kak Jerry ya. Mas Kevin, salam kenal juga. Oke, aku ingin Salam kenal mengucapkan, Mas. aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Kak Jerry yang sudah menyempatkan waktu walaupun lagi di jalan ya, tapi masih pengen memberikan insight untuk teman-teman kita semua yang ada di sini. Oke, kalau begitu langsung aja waktu dan tempatnya saya serahkan. Silakan Kak Jerry. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Keren Indonesia, buat Techminar yang udah ngundang saya pribadi untuk ngisi di acara tantangan fresh graduate memasuki dunia kerja di masa pandemi. Jadi apa ya? Di awal sih saya lebih memaparkan nanti di tips and trick yang bakalan teman-teman tuh langsung hadapi. Jadi ketika kita dinyatakan lulus, baik itu kuliah, apa sih hal-hal yang bakal bersentuhan dengan kalian secara langsung. Jadi aku lebih, kalau tadi Mas Kevin lebih spesifik di kayak data statistiknya dan juga how to istilahnya apa menanggapi tentang tantangan-tantangan yang ada, mungkin aku langsung simple di istilahnya di apa tips and triknya. Oke, next. Aku membagikan 7 tips ya di sini ya, yang bisa mungkin teman-teman ambil insight-nya tentang input tentang tantangan kita di fresh graduate itu seperti apa. Boleh, jadi itu menggambarkan beda ya kalau kita lulusan teman-teman pandemi itu mungkin yang karena saya juga ngajar, saya juga asisten dosen di Brawijaya juga, jadi anak-anak yang mungkin kelahiran 2000 yang sekarang baru lulus,
di umur yang umur 22 mungkin lulusannya agak sedikit unik karena yaitu tadi karena kita nggak bersentuhan langsung dengan yang namanya sosial ya, karena pembatasan tadi, karena kuliah yang dibatasi, belum 100% luring, kita harus daring, bertemu tugas juga secara Zoom. Jadi istilahnya gambarannya seperti itu. Kita lulusan yang masih dalam bingkai apa istilahnya, bingkai teknologi lah. Oke, lanjut ke tips yang pertama mungkin yang akan saya bagikan. Yang pertama mungkin minim pengalaman ya. Di situ tantangan kerja bagi fresh graduate tuh minim pengalamannya karena apa? Yang pertama jarak bersosialisasi kita itu yang kurang. Jadi kita hanya dihadapkan dengan rutinitas yang monoton, dengan tidak tahu gimana sih dunia luar tuh gimana sih cara berkomunikasi yang baik. Jadi betul tadi kita tuh harus menjadi multitasking ya. Banyak orang yang tipikal yang katakanlah pasif secara ngobrol, terus ada anak teman-teman kita yang katakanlah istilahnya introvert, itu harus mulai ambil katakanlah kita bisa pelajari dari seminar-seminar, dari video-video, how to explore our conversation, karena berbeda kalau misalnya kita kita nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Dan itu menjadi pengalaman buat bagaimana sih cara kita nanti melamar pekerjaan yang baik, meskipun kita tahu bahwa pekerjaan sekarang itu bermacam-macam ya, ada yang istilahnya masih WFO atau WFH, atau yang istilahnya bahasa kerennya itu sekarang kerjaan tuh bisa di remote. Nah, remote tuh maksudnya kita bisa mengatur pekerjaan dari mana. Jadi tantangan yang pertama itu minim pengalaman ya, maksudnya berbagai perusahaan biasanya kerap memilih untuk mencari yang minimal tuh ada 1 atau 2 tahun pekerjaan yang same field. Biasanya kan pasti ada di lowongan. Saya katakanlah membutuhkan pekerjaan di bidang HRD, minimal berkorelasi dengan 1 atau 2 tahun pengalaman yang istilahnya same field itu tadi. Jadi tantangan yang dihadapi bagi fresh graduate sekarang adalah minim pengalaman, itu harus diimbangi dengan yaitu tadi multitasking atau kemampuan di luar dari jurusan yang kalian pilih sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Ya, persaingan ketat ya. Kita tahu bahwa saya selalu menggambarkan kepada murid-murid yang selalu saya ajar, mahasiswa-mahasiswa saya, bahwa sekarang kita berada di situasi yang istilahnya open war society. Jadi kita perangnya terbuka ya, siapapun bisa jadi bukan lawan ya, persaingan. Jadi intinya bahwa dalam dunia kerja itu nggak melihat kadang umur, kadang nggak melihat pengalaman. Jadi satu hal yang kerap membuat fresh graduate terkejut adalah soal persaingan kerja. Kita kan nggak dihadapkan dengan afeksi ya, maksudnya afeksi itu bisa sentuhan secara langsung atau sentuhan secara tidak langsung dengan persaingan yang sekarang dihadapi, karena secara nggak langsung di 2022 itu selain isu-isu katakanlah inflasi, isu-isu perang ataupun COVID yang sedang melanda itu kalau nggak diimbangi dengan istilahnya kemampuan kita bersaing yang cakap, itu kayaknya susah banget untuk bersaing. Jadi di 2022 itu menurut saya persaingan tambah lebih ketat ya. Jadi makanya saya sendiri di Craft kan kebetulan ngurusin tentang pengembangan talenta. Jadi teman-teman fresh graduate katakan yang internship di kita juga kita kasih pemaparan nih bahwa selain kamu bisa nanti istilahnya menjadi profesional, kamu juga bisa menjadi entrepreneur gitu loh. Nggak harus istilahnya sambil menunggu kamu menjadi profesional kerja ikut orang, kamu juga bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang istilahnya kreatif person ya di kreatif industri. Karena dunia kreatif sendiri itu ada 17 subsektor yang teman-teman juga bisa nanti berdalami. Katakanlah ada istilahnya bisa nanti kalian dapatkan dari 17 subsektor yang ada. Oke. Next. Ketiga.
Oke, melepaskan idealisme ya. Jadi di sini yang harus teman-teman teman-teman pikirkan bahwa idealisme kita sebagai fresh graduate itu harus istilahnya diatur. Jadi teman-teman yang tadi istilahnya mau gaji yang lebih lebih besar, atau teman-teman saya yang mungkin dulunya kuliah di luar negeri tapi balik ke dalam negeri, cuman persaingannya juga juga ketat. Perusahaan kadang tidak melihat dari seberapa skill yang kalian butuhkan, tapi perusahaan akan melihat bahwa apa yang mereka butuhkan untuk merekrut kalian. Jadi idealisme kalian selama berkuliah, idealisme kalian berkehidupan itu harus sedikit dikurangi untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi untuk itu tantangan dunia kerja mungkin yang kamu rasakan sebagai graduate adalah kadang bentroknya idealis, kayak itu tadi istilahnya. Aku ini pinginnya apa sih, tapi kok perusahaan menutup proses berkreatifku lah. Karena kita ikutnya di rules-nya perusahaan, ya kita harus secara nggak langsung harus ikut dari rules perusahaan tersebut. Karena apa? Karena kita bukan kerja untuk diri sendiri, kita kerja dalam naungan sebuah institusi pekerjaan atau sebuah corporate perusahaan. Jadi menurut saya melepaskan idealisme itu penting ya, karena kita harus menempatkan apa yang harus dicapai untuk goals kita mencari kerja itu harus dipertahankan, bahwa ini loh, aku harus memasang standar idealisku itu gimana di perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya. Ya, keempat adalah deadline pekerjaan yang membabi buta. Mungkin selama ini kalau teman-teman fresh graduate kan dihadapkan dengan pekerjaan yang sifatnya daring ya, apa-apa harus dikumpulkan dengan tenggang waktu yang sangat cepat. Hari ini kuliah, besok harus kumpul tugas. Nah, itu di dunia pekerjaan pun ya sama. Jadi karena mungkin teman-teman nanti apabila ada yang bekerja sifatnya WFH atau mengharuskan dunia kerja yang belum istilahnya WFO, itu harus siap-siap dengan deadline yang kira-kira beda dengan deadline tugas ya. Kalau deadline pekerjaan yang kita tahu adalah itu harus di-arrange, oh minggu ini harus gimana appointment-nya, oh bulan ini harus gimana appointment-nya. Itu harus teman-teman juga siapkan ya sebagai fresh graduate, karena tidak bisa dipukul rata antara tugas kuliah dengan tugas kita nanti di pekerjaan. Jadi harus pintar-pintar time management, harus pintar-pintar mengatur waktu dan juga mengatur mood ya, istilah teman-teman nanti. Makanya ada istilah yang sekarang itu apa-apa dikit-dikit healing atau apa, itu karena mungkin itu adalah contoh dari deadline yang harus diselesaikan sama teman-teman. Jadi istilahnya mengapresiasi diri sendiri itu harus penting ketika deadline nanti bentrok dengan rutinitas teman-teman. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Oke, selanjutnya. Ya, ini tekanan untuk selalu konsisten. Jadi konsistensi itu perlu dalam setiap pekerjaan ya. Jadi kita tidak bisa semena-mena, katakanlah istilahnya moody atau mood swing. Aduh, aku nggak mau ngerjakan tugas ini atau nggak mau ngerjakan pekerjaan ini, itu nggak boleh disamaratakan antara kita berkuliah atau udah memasuki dunia kerja. Karena biasanya kriteria dalam dunia kerja itu kan pasti ada yang salah satu unsur yang pasti dimaksudkan adalah siap bekerja di dalam tekanan atau pressure ya. Itu salah satunya cara yang paling tepat adalah menjaga konsistensi kita dalam bekerja, menjaga waktu kita katakanlah untuk istirahat, kemudian besok kerja lagi, antara kita nantinya yang berkeluarga dan juga mengatur ritme keluarga dan juga ritme pekerjaan. Jadi konsistensi itu diperlukan. Jadi teman-teman harus pintar menjaga konsistensi dalam bekerja, dan menjaga istilah tadi konsistensi dalam mood kalian, mengatur mood kalian, supaya apa? Supaya pekerjaan kita yang istilah dengan deadline yang banyak itu bisa terselesaikan satu-satu. Oke, selanjutnya. Ya, kita akan dihadapkan yang keenam, bekerja sama dengan berbagai karakter. Kita tidak bisa dipungkiri ya bahwa
dunia kerja itu beda dengan dunia kita kuliah ya. Di dunia kerja itu kita berhadapan dengan latar belakang orang yang bermacam-macam, dari asal mana aja, dari background kerja yang dulunya di tempat mana kita juga nggak paham, dan juga mereka akhirnya punya visi misi untuk istilahnya baik untuk pekerjaan maupun diri sendiri. Jadi istilahnya kita nggak bisa pukul rata cara bersosialisasi kita mulai SMP, SMA, kuliah itu disamaratakan dengan environment di kerjaan. Jadi kita harus menempatkan, bagaimana sih cara mengatur omongan itu yang benar, bagaimana sih cara mengatur sikap, attitude yang benar. Nah, itu kadang yang tidak dimiliki sama teman-teman. Jadi attitude, istilahnya bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya itu harus dijaga. Karena apa? Nggak bisa kita istilahnya selengean di dunia kerja itu nggak bisa. Kita harus dihadapkan dengan yang namanya yaitu tadi setiap environment pekerjaan itu mempunyai siklusnya masing-masing, punya ritme pekerjaan dan tata keramanya masing-masing. Jadi kita harus siap-siap dengan kondisi seperti itu. Jadi simpelnya adalah aware ya, aware terhadap lingkungan karena tidak bisa disamaratakan cara kita berteman dengan cara kita bekerja. Oke, lanjut. Yang terakhir, ya ini tujuannya itu tadi apa? Kita harus menurunkan idealis, kita harus menjaga ritme kita, menjaga attitude kita, unggah-ungguh kita untuk yaitu tadi kita mendapat reward dari pekerjaan kita itu apa? Mau nggak kita diangkat menjadi pegawai tetap, atau mau nggak kita mendapat salary yang mungkin tadi 2 digit. Itu kembali lagi dari berproses ya, berproses kita dari pengalaman kita, dari cara kita berattitude, cara kita menjaga konsistensi pekerjaan. Nah, itu tadi dirangkum, akhirnya balik di akhir adalah goals-nya kalian kerja itu apa? Kerja masih untuk diri sendiri, kerja untuk orang tua, kerja untuk goals kalian, atau memang kerja untuk istilahnya mendapat reward katakanlah pegawai tetap atau mungkin menjadi ASN atau apa, itu harus kalian pikirkan. Jadi goals atau kelayakan itu ada yang menentukan adalah kalian sendiri. Kalian goals-nya mau seperti apa untuk menjadi fresh graduate di masa post pandemi seperti ini. Oke, dari saya sekian, mungkin lebih kurangnya nanti bisa ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Jerry. Tadi kita sudah dikenalkan banyak sekali ya, ini insight-insight yang sangat berguna ya. Oke, wah ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah dikirimkan ke saya. Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi panel discussion atau sesi diskusi. Nah, buat teman-teman semua, di sini kita masih diperbolehkan ya untuk bertanya mengenai pemaparan materinya Kak Kevin ataupun Kak Jerry. Boleh secara langsung, nanti tinggal di raise hand aja, akan saya bantu unmute. Atau teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan di chat box. Boleh secara umum, boleh juga dikirim secara privacy ke saya ya. Karena ini beberapa ada pertanyaan yang bersifat langsung dia settingnya privacy chat ke saya ya. Oke, Desip, mungkin boleh nih dari Kak Kevin dinyalakan juga nih kameranya agar bisa dimasukkan ke dalam spotlight ya. Oke, wah ini sudah ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini raise hand dari Kak Cerin. Boleh silakan Kak Cerin. Halo Kak, selamat siang. Jadi aku mungkin mau nanya, boleh ke Kak Kevin atau nggak ke Kak Jerry juga boleh. Kalau misalkan saat wawancara atau nggak waktu interview dengan si calon karyawannya kakak, ternyata hasilnya tuh bagus banget gitu. Terus waktu udah di udah diterima untuk jadi karyawan, ternyata hasil kerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira apa yang bakal Kak Kevin atau nggak Kak Jerry lakuin gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Cerin. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu dari Kak Kevin. Silakan Kak Kevin.
Iya, hal-hal seperti ini sering banget sih. Sampai malahan kita udah psikotes lah, ada apa gitu. Maksudnya banyak sekali tahapan yang udah kita coba lalui biar benar-benar kita dapatkan kandidat yang oke gitu. Tapi pada saat dia kerja itu nggak perform gitu. Dalam artian bukan berarti dia nggak bagus, tapi dia nggak perform. Ada beberapa orang juga misalkan kayak dia sebenarnya perform, tapi pada dasarnya di posisi company itu dia nggak bisa perform aja gitu. Mungkin di company lain dia bisa perform. Nah, menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalau dari segi HR ataupun dari segi kita nih teman-teman yang BOD biasanya di kantor, kita biasanya ngelihat dulu nih, apakah nih anak posisinya bisa kita switch divisi, apakah emang benar-benar kalau dalam kategori tidak tertolong lagi. Biasanya kalau tidak tertolong lagi itu dari segi attitude ya, benar kayak kata Kak Jerry tadi, attitude itu benar-benar sangat penting banget, important banget gitu. Jadi kalau teman-teman di dunia kerja itu, apalagi fresh graduate, attitude itu number one gitu. Nggak apa-apa nih teman-teman belum bisa A, B, C, D, E, pasti akan dikasih pembelajaran sama senior-seniornya. As long as teman-teman punya attitude yang sangat oke. Nah, balik-balik lagi ke pertanyaannya, ya kualifikasinya di mana? Apakah masih bisa diobati, masih bisa di-switch divisi, apa dikasih teguran, apa gimana gitu loh. Nah itu, kalau dari segi company-nya seperti itu singkatnya, kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Kevin. Semoga membantu ya, Cherry. Mungkin dari Kak Jerry ada tambahan? Siap. Kalau dari saya pribadi biasanya sih yang apa ya, semua istilahnya ketika CV disetor itu istilahnya kan semua mikir jualanku harus yang terbaik. Jadi CV itu selalu di touch up dengan sebaik-baiknya. Tapi istilahnya kok ujuk-ujuk kok tidak sesuai nih dengan field-nya, kok gimana, kok nggak apa istilahnya nggak achieve bahasanya, nggak achieve nih apa namanya pekerjaanmu kok kurang apa. Sebenarnya kita bisa diskusikan ya. Itu bisa katakanlah kita kasih katakanlah kerjaan yang ya benar tadi di switch, atau mungkin kalau misalnya nggak tertolong ya itu tadi kita serahkan lagi ke pihak, biasanya kalau kita ada mungkin manajer atau HR, ya dia aja ngobrol face to face gimana, maksudnya kalau kebutuhan perusahaan itu seperti ini, tapi kok kamu belum achieve. Nah, itu akhirnya kita pasti kasih toleran untuk mereka apa ya istilah untuk berubah apa-apa, tapi banyak sebagian perusahaan itu yang nggak mau tahu kalau misalnya nggak achieve pun ya pasti ya mau nggak mau pasti di-cut gitu. Jadi itu tadi kejujuran nilai jual kita itu penting. Jadi kalau misalnya kita ngomong kita pernah kerja di sini tapi ujuk-ujuknya kita nggak pernah kerja di sini ya itu nanti bisa jadi bumerang juga buat kita gitu. Jadi itu tadi balik ke nilai kejujuran kita ya terhadap CV kita, terhadap pengalaman kita itu penting. Mungkin dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya, Kak Jerry. Wah, keren sekali nih ya jawabannya. Nah, ini ya buat teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan juga, tapi kalau bisa nih ya dikirimkan, maksudnya disampaikan secara langsung. Jadi biar tuh berasa banget ya sesi diskusinya tuh lebih berasa ya kan daripada teman-teman nih kirim private chat ke saya semua nih ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Iga Ibrahim ya, saya sebut namanya karena dia ada di chat yang umum. Sorry keluar dari jalur tentang fresh graduate. Saya bukan seorang fresh graduate, tetapi saya baru mau memulai mencoba keluar dari jalur experience saya di bidang mengajar ke bidang industri digital saat ini. Apa masih mungkin untuk umur saya di 28 tahun ini untuk memulai kembali untuk memasuki bidang industri kreatif saat ini, karena tentunya perusahaan lebih memberikan nilai lebih untuk yang lebih berpengalaman sebelumnya di bidang yang sama. Oke, ini mungkin yang jadi persoalan juga ya, baik fresh graduate atau yang bukan ya. Mungkin boleh dijawab lebih dahulu dari Kak Kevin, silakan Kak. Ya, thank you Iga pertanyaannya. Jadi pada dasarnya kalau kreatif industri itu kita nggak terlalu apa ya memandang umur gitu. Kalau dari segi pemerintahan ya biasanya ada apa ya batasan umur segini untuk S1, S2 segini gitu kan. Pasti akan ada batasan-batasan umur. Tapi di kreatif industri itu
even kita jadi employee-nya ataupun kita jadi bosnya gitu, itu sebenarnya nggak ada blocking umur gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, di umur 28 masih bisa banget, dalam artian gini, kamu misalkan baru nol banget belajar digital marketing, tapi dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun udah bisa eskalasi dengan sangat cepat, terus ngambil kebijakan di umur 30, 31, wah aku mau bikin sendiri deh, apa agensi atau apa gitu, bisa aja seperti itu. So, menurutku pribadi singkatnya, potensial di kreatif industri itu tidak memandang umur, dan apalagi 28 itu masih dalam kategori sangat muda, fresh blood juga, walaupun nggak fresh graduate. So, masih bisa Iga, gas-gas aja, masih bisa kok. Ya kan Mas Jer? Siap, gas. Oke, thank you banget nih untuk jawabannya Kak Kevin ya. Ini memang benar-benar kita kalau untuk memulai bidang baru, ini nggak ada batasan umur ya. Siapa aja, umur berapa aja ini berhak untuk mencoba ya. Karena selagi kita masih hidup pasti kita harus punya banyak pengalaman dan experience ya. Jadi biar nggak di bidang itu doang ya. Oke, tapi mungkin ada tambahan dengan Kak Jerry, boleh silakan. Siap. Jadi aku nambahin ya, kalau kita ngomong kreatif industri itu adalah hal haram yang harus dicatat adalah jangan menyebut kalian tuh umur berapa, karena industri kreatif itu menurutku tidak memandang umur, tidak memandang ijazah, tidak memandang background, tidak memandang sekolah di mana, kuliah di mana. Kreatif is a kreatif. Kreatif itu art, kreatif itu spiritual journey menurutku ya, karena ketika kalian masih istilahnya underestimate dengan diri kalian di dunia kreatif, sedangkan orang-orang yang berkreatif itu akan selalu berpikir tiap detik, itu susah gitu. Jadi enaknya di industri kreatif itu adalah kalian berkreasinya tiap saat gitu loh. Jadi menurutku nggak ada batasan umur sih. Kalau misalnya udah ngomong umur itu udah sesuatu, istilahnya kalau di sepak bola itu udah kartu merah, itu udah pelanggaran berat sih. Jadi karena apa? Karena aku banyak bersinggungan dengan UMKM kreatif, orang-orang yang katakanlah kategorinya yang purna ya, orang yang purna dari perusahaan, orang yang purna jadi guru itu kita latih, katakanlah berkreatif, katakanlah di Malang itu ada kampung batik, di Malang itu ada kampung jahit, di Surabaya itu ada kampung kreatif. Jadi orang-orang yang di atas umur 50 kita bina juga untuk gimana sih cara berjualan di platform media, gimana sih cara istilahnya self development di dunia kreatif. Jadi menurutku arts itu industri kreatif itu nggak mengenal umur sih. Jadi kalau 28 itu masih istilahnya itu anggap aja itu masih bayi sih, masih bayi banget. Oke, mungkin menurutku gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya Kak Jerry. Nah, ini mungkin kita bisa saling berganti ya. Nanti Kak Jerry dulu yang jawab, nanti baru Kak Kevin ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih secara private ya dikirimkan ke saya. Dia bilangnya begini, Kak, sebenarnya aku sudah mendapat pekerjaan dari aku lulus, namun aku ingin resign dan aku ingin pindah ke perusahaan yang sejenis. Apakah itu boleh untuk aku yang fresh graduate? Oke. Mungkin boleh dijawab oleh Kak Jerry terlebih dahulu, boleh silakan. Siap. Jadi aku banyak belajar ya dari aku dulu masuk kuliah 2008, lulus 2013, harusnya 2012. Aku setahun tuh ngilang, akhirnya aku diundang ke rumah perubahannya Pak Renal Kasali, dan orangnya kan paling getol dengan istilahnya fenomena sosial ya. Jadi case yang tadi disampaikan pertanyaan itu, gimana sih kita punya pekerjaan terus harus pindah-pindah. Jadi kita harus memaklumi bahwa generasi sekarang itu istilahnya generasi kutu loncat ya. Jadi ya itu tadi, belum nyaman sedikit, belum istilahnya belum sesuai dengan goals-nya, udah nggak nyaman kerja. Padahal di luar sana orang yang istilahnya mencari pekerjaan itu berdarah-darah. Jadi harapanku sih buat istilahnya teman-teman yang sekarang itu, yaitu tadi menurunkan idealis. Meskipun katakanlah menurut kamu nggak nyaman, tapi menurut orang banyak di luar sana yang menunggu pekerjaan itu, kadang itu bagi mereka itu valuable.
chance-nya nggak semua orang bisa dapat pekerjaan. Tapi kamu dengan ada kesempatan, kamu justru membuang-buang untuk kadang itu tadi moodmu yang pindah-pindah, moodmu yang istilahnya katakanlah gesekan dikit dengan atasan tapi udah nggak nyaman, dengan sosial udah nggak nyaman ya. Jadi menurutku itu tadi harus pintar-pintar mengatur idealisme kita untuk mencari pekerjaan itu sesuai gimana sih goals-nya kita. Jadi harus apa ya istilahnya, harus punya note terhadap aku kalau kerja di sini diterima ya aku harus profesional gitu loh. Sedangkan harapan mereka untuk merekrut kita kan juga besar, tapi yang kita berikan kepada mereka kecil itu juga kasihan juga. Padahal ada kesempatan orang yang ingin do more untuk perusahaan itu, tapi kita buang sia-sia juga kasihan juga. Mungkin dari aku gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya nih Kak Jerry. Mungkin dari Kak Kevin ada tambahan, boleh silakan. Iya, aku sebenarnya sepakat banget sama Kak Jerry tadi terkait tanggapannya. Tapi mungkin saya melihat dari sisi anatominya gitu. Maksudnya apakah dia ini mau pindah emang benar-benar kayaknya udah nggak tahan banget nih. Jadi kita harus anatominya lihat dulu nih, apakah udah memang nggak bisa banget atau gimana gitu. Tapi benar kayak kata Kak Jerry gitu. Saya dulu, bukan dulu sih, baru-baru ini lihat kayak ada video viral gitu di Instagram, orang ngantri gitu ya, udah kayak ngambil sembako atau apa gitu. Nah, jadi lebih pikir kepada kayak gimana ya caranya kalau saya nanti pindah ke perusahaan lain, apakah akan lebih parah dari perusahaan ini, apakah jatuhnya lebih baik. Nah, jadi ditimbang-timbangnya banyakkan positifnya apa negatifnya gitu. Nah, kalau cuman masalahnya nggak terlalu gede, ya balik-balik lagi itu berarti self development buat kita. Misalkan lebih sabar, apakah lebih nggak terlalu baperan atau gimana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya dengan kita merenung seperti itu, pada dasarnya itu mendevelop diri kita untuk jadi lebih baik juga gitu loh. Nah, nanti misalkan memang sudah benar-benar, aduh Kak, kayaknya nggak bisa banget nih, saya harus cabut dari perusahaan ini. Nah, cabutnya itu harus benar-benar udah ada pijakan baru gitu loh. Dan pijakan baru nih harus di make sure juga apakah fit in sama kamu apa enggak. Gitu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya, Kak Kevin. Ayo dong nih, jangan pada malu-malu. Mungkin takut ya username-nya nih kelihatan ada HRD kali ya. Makanya nih pada input ke saya nih. Tapi boleh banget nih buat teman-teman bertanya nanti secara langsung dengan cara raise hand nih ya. Ini biar kayak tadi nih, jadi diskusinya berasa nyata ya, walaupun kita online, biar kita saling kenal nih satu sama lainnya ya. Oke deh, sip. Mungkin aku akan melanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, aku fresh graduate, namun aku juga sudah bekerja, tapi jurusannya ini, pekerjaan aku ini beda dengan jurusan aku, kayak apakah ini akan bermasalah jikalau nanti ke depannya aku ingin karir yang sesuai dengan jurusan aku, karena aku takut nanti jadi terbiasa dengan bidang pekerjaan aku yang sekarang ini, karena takut kuliah aku jadinya sia-sia. Oke, wah ini banyak juga nih permasalahan yang mengenai beda jurusan, beda pekerjaan ya. Tapi kayak Kevin sudah mengangguk-angguk kayak ingin menjawab ya. Oke, boleh dari Kak Kevin terlebih dahulu, silakan. Iya, saya ngangguk-ngangguk karena itu relate banget sama saya gitu. Saya sarjana hukum inter, terus tiba-tiba sekarang di digital kreatif gitu. Itu pertanyaan itu ada kali 5-6 tahun lalu tuh ada di otak saya juga gitu. Nih saya kalau cross jurusan gitu, kerjaannya apa, saya jurusan apa, nanti tiba-tiba saya resign itu, saya mau balik lagi ke jurusan saya, kayaknya telat gitu. Dalam artian teman-teman saya udah kalau ibaratnya kalau jaksa nih udah jaksa media berapa gitu. Nah, balik-balik lagi sekarang pertanyaannya, sekomit apa kamu ke hal baru ini? Kalau saya pribadi pada saat melihat pertama kali digital dan kreatif, saya ngelihat hal ini kayaknya klop relate sama diri saya gitu loh. Maksudnya never stop to learning hal baru, inovatif gitu. Nah, kemudian pada saat itu environment kerja saya juga enak gitu. Jadi saya ngerasa kayak, wah pilihan saya benar gitu. Nah, balik lagi sekarang pertimbangannya, kamu komitnya kemana gitu. Kalau memang kamu pengen sesuai dengan jurusan, coba deh sesuai jurusan dulu dicarinya gitu. Tapi kalau memang di hal baru ini yang lintas jurusan ini kamu merasa nyaman, ya
jangan jadi kayak kutu loncat gitu kayak kata Kak Jiri tadi. Coba fokusin di situ gitu loh. Nah, untuk masa-masa seperti itu ya nggak bisa dinilai sebulan 2 bulan. Kamu harus ngelihat ke diri kamu, ke eksternal juga gimana sih nantinya gitu loh. Nah, kalau saya dulu ngelihatnya sekitar 1 tahun. Ternyata pada saat saya di Telkomsel, sebelum saya di Serangkai, hal ini asik gitu loh. Kayak saya kayak nggak ngerasa kerja. Saya kayak buat konten gitu. Saya ngerasa kayak apa ya, lagi main-main, pas akhir bulan saya ditransfer gitu. Nah, itu yang saya rasakan secara singkatnya gitu loh. Maka dari itu saya mikir, wah keputusan saya pada saat dari diplomat, impian saya move ke sini itu suatu pilihan yang benar. Keywordnya adalah komitmen dan waktu yang akan ngejawab itu. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Kevin. Mungkin dari Kak Jerry ada tambahan? Oke ya, kalau dari aku, kalau fenomenanya nggak tahu ya kalau misalnya di kota-kota teman-teman gimana. Kalau di Jawa Timur, di Malang itu yang aku lihat tuh biasanya cross jurusan itu banyak teman-teman kita yang bankir itu tahu-tahu profil lulusannya itu dari anak-anak FISIP, dari anak-anak kedokteran pun kadang ada, itu sebenarnya nggak masalah sih. Jadi sejauh istilahnya corporate atau institusi mana yang masih notice profil lulusan kalian, sebenarnya itu dimasuki aja nggak masalah sih. Jadi karena ada bagian rekrutmen itu yang lebih istilah bukan rasis ya, lebih spesifik di harus lulusan teknik, harus lulusan via mungkin. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan bisa cross dengan jurusan kalian dan kalian berkompeten di bidang itu, ya why not gitu loh. Banyak kok teman-teman kita bankir itu yang asalnya juga bukan anak-anak FEB, ekonomi dan bisnis. Jadi menurutku sah-sah aja ya. Mau cross jurusan selama itu tadi dengan catatan selama kitanya mampu dengan pekerjaan tersebut gitu sih. Oke, baik. Wah, ini sepertinya dari Cherry angkat tangan lagi ya. Oke, sip. Kita akan unmute. Silakan Cherry. Halo Kak, sebenarnya ini pertanyaan terakhir. Mungkin kalau misalkan di CV-nya itu tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan yang akan dia lamar gitu ya kan? Dan dia juga tidak punya pengalaman sama sekali di pekerjaan yang akan dia lamar. Misalkan dia CV-nya itu bisnis, terus dia lamaran yang dia lamar itu adalah desain. Tapi dia bilang dia akan belajar, dia pengen belajar gitu dari perusahaan kakak. Kira-kira tanggapan kakak tentang si orang itu baiknya gimana ya Kak? Apakah akan diterima lalu diajarkan dulu sambil jalan atau gimana gitu? Oke, mungkin boleh kita switch ya nih ke Kak Jerry duluan yang menjawab. Boleh, silakan. Oke, mungkin gini ya. Ada orang yang atau perusahaan yang emang toleran dengan kemampuan para pelamar kerja ya. Katakanlah di lingkup teman-temanku kan banyak yang usahanya di F&B. Sedangkan di F&B itu kadang rekrutmennya dari anak-anak SMK atau S1. Dan kebetulan mereka butuh yang namanya istilahnya desainer, desain grafis atau apa. Sedangkan mereka basicnya nggak ada di field-nya itu. Terkadang emang ada kayak perusahaan atau corporate yang mau dalam tanda kutip sedikit menyekolahkan atau memberi kebebasan pegawainya untuk belajar. Itu kadang ada yang mau, tapi di satu sisi ada orang yang memang atau perusahaan yang memang tidak. Katakanlah kita ujuk-ujuk melamar di desain grafis, tapi kita nggak ada pengalaman di situ, meskipun kita tulis ada. Itu mungkin ya harus dipertanggungjawabkan. Kenapa pasti akan selalu ada evaluasi di bulan keberapa kan pasti akan ada evaluasi. Kalau menurutku itu sih. Jadi tergantung dengan itu tadi lingkungan pekerjaannya seperti apa. Ada yang emang owner itu yang seneng melihat, katakanlah kayak aku ya. Kadang aku seneng sih melihat kayak orang yang skillnya nggak ada, tapi kemauannya besar. Ya udah, aku sekolahkan aja, katakanlah sekolah bisnis, sekolah desain, sekolah grafis. Nah, nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk ngebantu branding di perusahaannya kita. Jadi balik lagi
kita nggak bisa memukul rata apa ya istilahnya owner itu kemauannya gimana, tapi ya itu tadi harus ada pertanggungjawaban apa yang kita tulis dan apa yang kita buktikan sih. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Jerry. Mungkin boleh dari tambahan Kak Kevin, silakan. Iya, sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini tuh sering banget ya terjadi. Kayak misalkan di Serangkai ya jadi kantorku gitu, nggak ada pengalaman apa sama sekali gitu, ataupun even dia pernah ikut sekolah apa gitu, kurs yang singkat gitu nggak ada, tiba-tiba nge-apply jadi desain grafik. Nah, memang to be honest, kalau memang seperti aku berkaca di kantorku, ya seperti itu memang untuk di entry level junior kita belum. Tapi kalau misalkan untuk di levelnya itu internship, mungkin kita akan mungkin masih bisa gitu. Tapi gini, posisi internship juga kita butuh waktunya nggak, apa ya, bukan internship yang 1 tahun gitu. Kita sebenarnya short internship gitu, kayak 3-6 bulan. Jadi kita masih kasih kesempatan buat orang itu untuk naik ke level berikutnya gitu. Tapi kalau untuk junior level, jujur aja nih kalau di Serangkai, karena kita spesifik ya kayak motion graphic, motion artist, ilustrator gitu. Nah itu kayaknya dia akan terkikis sama waktu sih, dalam artian dalam waktu 1 bulan udah nggak bisa apa-apa, udah pasti di cut off gitu loh. Nah mungkin lebih kepada recommendation teman-teman, lihat dulu nih posisi yang di-apply itu. Karena zaman sekarang nih aneh-aneh ya, nama-nama jenis apa namanya pekerjaan gitu. Nanti ada ilustrator apa gitu, nanti ada spesifik admin e-commerce misalkan gitu kan ya, kan lebih spesifik sekarang. Nah, lihat dulu nih spesifikasinya kamu bisanya kira-kira bisa nggak gitu loh. Tapi kalau emang baru mau belajar, lebih baik menurutku tunda dulu aja apply, kamu belajar aja dulu, atau kamu internship yang paid internship itu akan lebih oke gitu, dan nggak ngebuat kamu jadi mentalnya turun gara-gara ditolak gitu sih. Oke, baik. Thank you banget nih untuk tambahannya dari Kak Kevin. Wah, ini sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, atau mungkin boleh nih ya saya menambahkan pertanyaan ya, mungkin sambil menunggu teman-teman, mungkin ada yang masih ingin bertanya lagi, tapi kalau misalnya memang tidak ada, mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup untuk di sesi panel discussion ini. Oke deh, dan saya ingin bertanya nih untuk kedua narasumber kita ya. Oke, ini kan kita kan tantangan fresh graduate di saat pandemi ya. Ini gimana sih cara kita mempersiapkan diri kita sebagai fresh graduate ya? Seperti kita tahu di masa pandemi ini mungkin berbeda ya dengan masa-masa sebelumnya. Kita harus lebih ke transformasi digital, semuanya mencari lewat Google, internet, dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan-tambahan tips lagi nih menurut Kak Jerry ataupun dari Kak Kevin. Boleh silakan dari Kak Kevin terlebih dahulu. Ya, kalau tips ke fresh graduate sebenarnya lebih kepada apa ya? Teman-teman jangan jaim aja sih, maksudnya jangan jaim untuk dapat ilmu baru, networking baru gitu. Karena nanti misalkan nih networking baru, dia tuh pada dasarnya bergunanya, useful-nya itu bukan langsung besok gitu. Mungkin 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Nah, networking yang seperti ini tuh harus di apa ya, di maintenance gitu loh. Dari sekarang, katakanlah teman-teman masih semester berapa, nanti pada saat pas udah mau tamat bisa digunakan mungkin gitu. Nah, dari segi networking seperti itu. Kedua adalah sekarangnya banyak sekali ya platform-platform, banyak webinar gitu ataupun coaching klinik gitu. Dan rata-rata tuh banyak free gitu. Jadi teman-teman kulik-kulik aja di situ. Nanti biasanya dari satu sesi coaching klinik itu ataupun course kayak gini tuh pasti akan ada insight yang nanti nyangkut aja gitu di otak gitu dan berguna ke depannya gitu. Jadi jangan sampai apa ya, sosial media, handphonenya tuh digunakan buat hate speech atau apa gitu. Buatlah hal-hal positif gitu. Salah satunya pada saat mencari skill-skill baru ataupun networking dan informatif terkait dengan pekerjaan. Singkatnya seperti itu dari aku. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Kevin. Mungkin ada tambahan dari Kak Jerry, boleh silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari aku sih simpel aja. Yang pertama sih aware sih. Aware terhadap perubahan apapun. Kita nggak tahu apa ya, perubahan yang akan terjadi seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan dengan isu-isu perpolitikan yang sebenarnya mau nggak kita care ya, itu ngedampak juga untuk pekerjaan, untuk dunia kerja. Jadi selain aware itu ya balik lagi ke pepatah yang lama adalah jangan malu untuk
bertanya gitu. Bertanya itu apa? Bertanya dengan orang-orang yang sekiranya udah pernah di ranah tersebut. Katakanlah aku ingin ngelamar di plat merah. Ya kamu harus gimana sih tips-tipsnya dengan orang-orang yang udah bekerja di plat merah. Aku mau ngelamar di pekerjaan atau perusahaan yang seperti ini ya. Kamu harus cari tahu minimal kan yaitu tadi networking is everything sih menurutku. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan gampang baper. Katakanlah istilahnya sama kayak kita apa ya, kalau cowok itu cari pasangan, cari jodoh itu mati satu tumbuh seribu, lamar sebanyak-banyaknya, nanti seiring iklim yang menentukan ya yaitu yang akan menjadi jodoh kalian. Kalau aku itu aja sih, lebih ke aware, tetap jaga attitude sama jangan baper gitu sih. Oke, baiklah. Terima kasih nih untuk insight dan informasinya dari Kak Kevin dan juga dari Kak Jerry. Ini sangat berguna banget loh buat kita. Dan ini ternyata setelah kita kulik-kulik nih ya, dari sesi presentasi sampai sesi panel discussion, ini nggak hanya berguna untuk sesi untuk fresh graduate, tapi kita juga bisa berguna juga nih untuk semua orang di segala kalangan ya. Nah, ini pastinya kalau udah menyangkut soal karir ataupun self development, ini orang-orang nih dan ini wajib banget untuk kita mengembangkan apa yang di diri kita gitu ya, terutama memang di masa pandemi ini masa yang kesulitan, jadi kita harus fight ya dalam kita mengembangkan karir kita ya. Oke, baik, thank you banget nih untuk pemaparannya dari Kak Kevin dan juga Kak Jerry yang juga sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi jangan live dulu karena aku ingin menginformasikan bahwa kita acara keren ini selalu diadakan tiap hari Jumat. Jadi teman-teman silahkan stay tune ya dalam website keren.id atau juga di sosial media kita. Jadi teman-teman bisa menyaksikan nih insight-insight yang terbaru dari Keren Indonesia. Oke deh, dan juga saya ingin memberitahukan kode OTP untuk input e-sertifikat teman-teman. Jadi kode OTP-nya adalah 3188. 3188. Nanti teman-teman silakan di akhir acara bisa diinput agar bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Oke deh, dengan berakhirnya sesi panel discussion pada hari ini, akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Kak Kevin dan juga kepada Kak Jerry, terima kasih. Dan juga terima kasih tentunya atas dukungan media partner. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada eventnya mahasiswa, Klik Solo, dukungan ruang seminar teknik, terus Bookworld Publisher, Intisari, dan juga Dista FM. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya ya yang sudah ikut Tekminar kali ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap ya semoga Tekminar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Tekminar Keren. Dan tentunya juga nih buat teman-teman, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan ke narasumber kita, boleh silakan narasumber dicantumkan nih ya sosial medianya di chat box agar kita bisa keep in touch ya selesai dari webinar hari ini. Terima kasih semuanya dari Cynthia Lorene. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.